Coba deh bayangin, di tempat sempit itu kita harus jalan pakai kayak gini. Tapi coba kalau bayangin tuh ada jalan khusus buat yang pakai kayak gini, jadi itu rasa lebih nyaman lah. Setting awal sekolah ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang memiliki jasmani normal. Tentunya fasilitas yang lain maka diperuntukkan bagi yang memiliki jasmani normal. Nggak bisa mbak, mundur ya. Mestinya tahu bahwa yang namanya hak, seberapa mahalnya, seberapa sulitnya, yang namanya hak kita kan sama-sama warga negara di situ. Karena yang namanya ya harus difasilitasi dong. Kalau ada orang yang mengatakan saya mungkin di ruang di kantor saya itu nggak ada yang cacat, berarti saya nggak perlu membuatkan akses bagi mereka karena nggak ada yang mau lewat ke sini seperti itu. Nah ini pandangan yang seperti ini yang menjadi keprihatinan kita. Berarti orang itu harus merasakan dulu menjadi penyandang cacat. Untung aku bisa jalan, coba nggak bisa jalan. Bersyukurlah manusia. Capeknya tuh tak terbendung, maksudnya sakit gimana? Jelas saya selalu mengulang lagi adalah mindset orang yang terlibat di dalam pembangunan. Kalau orang tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan untuk masyarakat difabel, pasti tidak akan masuk situ. Nah, sehingga kendala besarnya adalah mereka bisa jadi tidak salah karena memang tidak pernah ketemu teman-teman penyandang cacat atau difabel. Nah, ini kendala besar. Karena di sini sebagian besar bahkan semua siswanya ini normal dan kemudian belum ada yang mendaftarkan di sini. Bagi saudara kita yang tunadaksa sampai sekarang juga belum ada anggaran untuk menuju ke sana. Ada dari SMA, dari mungkin lebih kecil lagi SMP SD harus sudah mulai ditumbuhkan pola-pola pemahaman mengenai masyarakat yang ada di sekitar kita itu termasuk harus masyarakat difabel. Jadi kalau di dalam ilmu pendidikan itu disebut dengan inclusive education. Pendidikan yang inklusif, bukan eksklusif. Pendidikan yang melibatkan semua orang. Kan ya kita kan cacatnya cuma fisik, pikirannya kan enggak. Jadi ya pengenlah kayak mereka bisa akses kemana-mana. Terus saya juga enggak akses.
Makanya sebetulnya dengan adanya sekolah inklusi itu diharapkan penyandang cacat bisa mengikuti program-program umum yang ada di sekolah umum itu. Dan kemudian juga sebetulnya ini juga ada hubungannya dengan integrasi. Kalau di panti, di SLB itu kan semuanya ada, di situ hanya penyandang cacat saja. Kalau di sekolah umum di situ integrasi dimulai sejak awal. Jadi dia itu bisa bersama-sama berinteraksi dengan masyarakat yang lain, dengan teman-temannya yang lain yang non penyandang cacat. Nah, itu yang selama ini kurang terbangun. Kalau SMA Anda itu akan mengerti masalah ini, maka jangan tutup kemungkinan teman-teman yang baik sosial sekolah di tempatmu. Tapi tanya guru Anda, maukah mereka menerima orang yang baik kursi roda? Maukah mereka menerima orang yang tunanetra? Saya yakin belum semuanya itu menjawab iya. Alasannya bangunannya belum siap, tapi tidak akan pernah siap. Anak-anak yang ada di SLB itu karena dia hanya selalu berkumpul sesama dengan penyandang cacat. Ketika dibawa keluar dari itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena takut, karena ada budaya pekewoh, nggak berani ngomong dan sebagainya. Seperti itu ternyata masih ada. Makanya kalau sekarang pemerintah itu sudah meminta adanya beberapa sekolah inklusi, itu sebetulnya harapannya agar interaksi antara penyandang cacat dengan non penyandang cacat itu bisa berlangsung dengan baik. Kakak bisa. Kalau undang-undang menyatakan seperti itu, dan di sini juga sejak tadi saya sampaikan seawal bahwa diperuntukkan bagi yang memiliki tubuh normal. Nah, di sini sekali lagi ya belum menuju ke sana. Kita tidak perlu memperdulikan segala macam mereka, sekalipun bisa ketika jalan, tetapi masih banyak orang yang ada aturan hukumnya enggak. Nah, ini juga sekarang banyak orang harus berdasar hukum, tapi kenyataannya kita tidak hanya dengan hukum, tapi hati nurani. Jadi the mindset should be there.